Beat sama Beat Street itu benar-benar beda rasanya. Nah kalau di Vario ini mirip-mirip, cuma beda di stang doang. Nggak terlalu keras, tapi nggak empuk-empuk banget juga. Di akhir tahun 2025 ini, Honda tuh ngasih kejutan meluncurkan all new Vario 125, tapi bukan cuma Vario biasa ya, tapi ada yang varian Street yang mana sangat telanjang ngikutin Beat Street nih. Nah kita bakal bahas motor yang satu ini sampai ke test ride-nya, makanya tonton videonya sampai habis. Nah, kita bahas dari yang Street aja ya, karena kalau yang varian lainnya itu sebenarnya mirip-mirip, cuma bagian stangnya aja berbeda, tapi ntar bakal ada insert detailnya. Nah, kalau dari wajah, si Vario 125 Street ini tuh sebenarnya masih punya DNA khas Vario, tapi ada sedikit yang berubah gitu ya, terutama dari LED di RLS. Sekarang dia terpisah gitu, antara yang depan sini sama yang sampingnya. Terus di ujungnya ini dia bercabang lagi dan ada lampu sen di antara dua cabangnya itu. Buat lampu utamanya sih kurang lebih masih mirip ya, dia modelnya gede begini dan pakai dua lampu LED. Terus kalau turun ke bawah, kaki-kaki, pengereman, disc brake sampai pelek itu masih sama dengan Vario 125 yang sebelumnya. Nah karena dia yang Street, di bagian atas ini tuh nggak ada cover stangnya, tapi udah cuma cover si speedometer aja. Jadi ini bodinya gede banget. Nanti bakal kelihatan kalau di bagian belakangnya itu LED-nya tuh lampunya tuh kecil banget. Nah ini dari tampilan sampingnya ya kan, kalau dilihat di bagian samping bodi sini tuh udah beda dengan 125 yang lama, apalagi dia ada kayak sedikit aliran udara di sini ya, buat masuk udara di sini yang bikin nggak tahu ya nambah aerodinamika atau enggak. Terus kalau dari kokpit jelas perbedaan di Street ini adalah setangnya dan tampilan dari si speedometer. Jadi dia housingnya gede banget tapi speedometernya kecil banget dengan beberapa indikator, dan termasuk ada indikator ISS untuk yang varian Street ini. Dia juga udah pakai keyless, remote keyless, jadi pakai knob kayak kompor gitu. Ada kompartemen kecil di bawahnya, dan di sebelah kiri ini ada kompartemen ketutup yang mana katanya sih lebih gede gitu dimensinya atau ruang penyimpanannya, dengan ada satu USB Type-C. Nah buat dari tengah ke sini tuh kelihatan ini lebih menggemuk gitu ya bodi sampingnya. Ada stripping-stripping khas Vario 125, terus joknya dia sedikit bertingkat dengan behel yang kurang lebih masih mirip sama 125 yang sebelumnya. Nah, tampang belakangnya itu yang paling beda dari Vario 125 yang lama, yaitu dia sekarang lebih tipis ya, lampu remnya lebih kecil, yang ngasih kesan lebih sporty tapi juga agresif. Nah, buat di mesin dia masih sama ya, dia pakai 125cc 1 silinder, ESP, pendingin cairan, 2 klep SOHC gitu ya. Dia belum pakai yang 4 klep, belum pakai yang ESP Plus. Tenaganya juga kurang lebih masih mirip, yaitu di 11,1 PS dan torsinya itu di 10,8 Nm. Cuma emang diklaim lebih ringan 300 gram daripada sebelumnya. Dari mana bisa lebih ringan itu? Karena ada beberapa perangkat gitu yang diubah. Salah satunya di cover CVC sini depan nih udah pakai plastik, bukan pakai babetan lagi. Tapi yang belakang masih babetan sih. Terus di cover radiator juga dibuat lebih ringan daripada sebelumnya. Termasuk di bagian engine mounting. Nah, engine mountingnya itu juga dibuat lebih ringan, tapi diklaim tetap kuat sih dibandingin Vario 125 yang lama. Jadi ya secara performa sih seharusnya masih mirip-mirip ya. Sekarang kita cobain aja langsung yuk di area test ride. Oke, jadi barusan gue udah nyobain si Vario 125-nya ataupun yang versi Street-nya ya. Impresinya tuh sebenarnya dari segi performa masih mirip seperti Vario 125 yang lama, karena emang mesinnya juga sama, strukturnya sama, CVT, kaki-kaki gitu-gitu sama semua. Mungkin gearbox-nya juga sama, yang mana kita nggak pernah tahu ya gearbox itu ukurannya berapa. Tapi sejauh ini masih sama kayaknya, soalnya yang gue rasain tuh sama. Jadi si Vario 125 itu emang responsif banget dari putaran bawah sampai menengah. Atasnya sih nggak terlalu kita cobain ya, karena emang bisa dilihat tracknya juga nggak terlalu luas. Luas sih, cuma bukan yang bisa dipakai buat cari top speed gitu. Nah, kalau yang gue rasain antara bedanya si Vario 125 sama yang versi Street ya, itu tuh berbeda dari posisi duduk ya. Jadi di Street itu punya stang yang lebih lebar rasanya. Bahkan kalau dibandingin sama Street ini lebih lebar lagi. Jadi tuh ngasih feeling beloknya tuh berbeda gitu. Kalau kita naik
Vario biasa kan ya kita belok ngikutin aja motornya gitu. Nah begitu pakai stang yang lebih lebar ini, lu mau belok ngikutin motornya tuh agak susah. Jadi lebih baik mainnya tuh lean out gitulah kalau ada anak motor bilangnya. Jadi emang beda, walaupun dia masih speknya tuh si street ini masih pakai ban aspal juga gitu ya, dan memang peruntukannya bukan buat yang off-road-off-roadan. Tapi karena stangnya ada begitu, kadang kalau mau ikut lean with the bike gitu tuh agak susah gitu. Dan emang tadi sambil bikin video juga jadi nggak terlalu gimana-gimana juga ya, belok-beloknya sesuai dengan apa yang gue rasa aman aja, jadi nggak terlalu miring-miring banget. Tapi ya sejauh itu sih enak, semuanya masih dalam kategori apa ya, yang nggak berasa nggak enak gitu lah, semuanya masih normal aja di Vario yang street sekalipun. Cuma pembiasaan di itu aja mungkin ya. Terus sisanya kayak suspensi tadi nyobain juga yang street, itu gue cobain lewatin ada speed bump gitu. Sebenarnya sih nggak terlalu beda jauh ya sama Vario biasa, mungkin bahkan nggak beda kali ya. Jadi emang Vario 125 ini punya karakter suspensi yang nggak terlalu keras, tapi nggak empuk-empuk banget juga. Ya empuknya standar-standar empuk motor matic lah ya, yang mana travelnya juga nggak banyak segala macem. Jadi ya masih kerasa lah gue speed bump itu tadi agak kenceng juga, nggak terlalu pelan, nggak sampai bener-bener berhenti kayak lewat jeglukan gitu. Itu masih berasa agak kerasnya, tapi ya nggak keras-keras banget. Itu yang bisa gue bilang. Posisi duduk sih masih kayak Vario banget, jadi nggak terlalu luas juga di bagian deck, tapi ya nggak terlalu sempit, jadi masih ada sisa gerak dikit. Dimensinya juga sama, nggak terlalu beda jauh. Ya emang kayaknya dari perubahan generasi Vario 125 yang ini tuh banyak lebih soal fitur, penambahan fitur, dan pembedaan varian itu, ada yang biasa, ada yang street kayak gitu. Jadi secara impresi berkendara sih nggak terlalu beda ya. Jadi mungkin bisa kita tes lagi lebih panjangnya kali ya, biar tahu rasanya bener-bener beda tuh di mana. Karena kalau di Beat sama Beat Street itu bener-bener beda rasanya. Nah kalau di Vario ini mirip-mirip, cuma beda di stang doang kayak gitu. Oke, itu dia soal peluncuran dari all new Honda Vario 125 dan all new Honda Vario Street 125. Sejauh ini sih yang gue rasain motornya ya tadi gue jelasin ya, masih mirip dengan yang lama. Perbedaannya banyak di fitur, tampilan terutama ya, dan setang tadi kalau di street. Buat harganya, si Vario terbaru ini tuh ada 3 varian jadinya sekarang. Jadi yang pertama itu CBS, CBS ISS, sama yang street. Nah, CBS ISS sama street ini sama fiturnya, cuma beda di stangnya doang. Nah, di CBS itu harganya itu di 24,4 jutaan. Nah, kalau yang CBS ISS itu ditawarin dalam harga 26 jutaan. Sementara yang street itu sedikit lebih mahal, yaitu di 26,5 jutaan. Jadi gimana menurut lo? Mendingan ngambil CBS aja atau yang street sekalian nih? Kasih komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga buat like dan subscribe channel Brem by Yuzon Indonesia untuk motor video otomotif berikutnya. Dan see you in the next video. Bye-bye!